Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 4 SD. Kali ini tentang pembahasan soal yang berkaitan dengan bab bangun datar, jajar genjang, dan segitiga. Jadi jajar genjang sama segitiga. Jajar genjang ini begini, kemudian segitiga. Soal yang pertama, bangun jajar genjang adalah bangun datar yang mempunyai titik-titik pasang sisi. Berapa pasang sisi? Nah, ini tadi jajar genjang. Ada ini sama ini, atas sama bawah. Ini satu pasang. Jadi ini kanan sama kiri juga satu pasang. Nah, jadi atas bawah, kanan kiri berarti ada dua pasang sisi, nah, yang saling sejajar dan panjangnya sama. Ini panjangnya sama, kemudian juga sejajar. Nah, arahnya sama, jadi enggak itu. Ini sama, ini arahnya ke sana sama. Enggak ke sana kemudian jadi berpotongan nanti enggak, tapi ini sejajar. Nomor 2, sisi yang berhadapan pada bangun jajar genjang memiliki panjang yang sama. Tadi sudah ya. Jadi sisi yang saling berhadapan berarti atas bawah, kanan kiri ini panjangnya sama. Ini sama ini sama panjangnya. Kemudian yang sini sama sini juga sama panjangnya. Nomor 3, bangun jajar genjang memiliki simetri putar. Nah, sekarang simetri putar. Nah, misalkan sini A, B, C, D. Nah, kalau simetri putar, dia misalkan diputar menjadi bentuk yang sama persis. Nah, ini satu sama bentuknya A-nya itu jadi yang sebelah sana. Oke, C-nya sebelah sini, sini B, sini D. Jadi muter ke sini, ini ke sini. Nah, jadinya A di sini, kemudian B ke sini. Ini kebalik, ini B ya. Nah, ini D, yang ini D. Jadi muternya arah ke searah jarum jam sini, arah ke kanan. A pindah ke sini, B-nya berarti pindah ke sana. Oke, B ke sini, kemudian D-nya ke sini, C-nya ke sini. Nah, begitu. Ini satu, kemudian ini dua. Jadi bentuknya ada bentuk satu, bentuk dua, dengan diputar menjadi bentuk yang sama tapi letaknya berbeda. A-nya di sini, B, C, D. Ya, diputar, bentuknya sama persis, tapi letak A, B, C, D-nya berubah. Jadi ini bentuk yang satu, bentuk yang dua, berarti mempunyai dua simetri putar. Jadi dengan cara diputar, ada dua bentuk yang sama persis, tapi letak A, B, C, D-nya tidak sama atau berbeda. Berarti ada dua simetri putar. Nomor 4, rumus yang digunakan untuk mencari luas jajar genjang. Nah, jajar genjang, ini alas, nah, ini tinggi. Jadi rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, ini alas dikali tinggi. Bisa begini, atau misalkan ini yang jarak ke sana tegak lurus, berarti nanti jadi alasnya, ini jadi tingginya. Yang penting alas sama tinggi itu saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Bisa juga misalkan begini, tingginya ternyata yang ini. Nah, ini tingginya, berarti ini yang alas. Atau ini ke sana. Nah, ini tingginya, ini alasnya. Jadi ada empat macam. Kalau yang ini yang umumnya begini, kemudian ada yang atas, dari atas alasnya jadi yang di atas. Ada yang kanan kiri, tapi ini jarang untuk soal di SD jarang, tapi di SMP nanti ada. Nah, begitu. Nomor 5, luas bangun nomor 1. Nah, ini alas kali tinggi. Nah, karena ini sisinya panjangnya sama, berarti ini juga 10. Nah, kalau alas kali tinggi,
alasnya adalah 10, tingginya adalah 12. Ini 12. 120 satuannya cm kuadrat atau cm persegi. 120 cm persegi. Nomor 6, luas bangun nomor 2. Ini yang nomor 1 ya. Ini nomor 2, luas bangunnya sama alas kali tinggi. Nah, ini tingginya ke sini, alasnya 21, tingginya 15. Kita kalikan aja. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 1 kali 1 1, 2 kali 1 2. 1 3 3 1 5. Jadi ini 3 1 5 cm kuadrat. 3 1 5. Ini yang A. Nomor 7, luas bangun nomor 3. Yang luas bangun nomor 3 sekarang. Alas kali tinggi. Nah, ini tingginya alasnya berarti sama dengan yang atas ini, yaitu 40. 40 dikali 34. Dikalikan aja, 34 kali 4. Nah, 40 berarti nolnya nanti ditambah di belakangnya. 4 kali 4 16 tambah 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Ada nolnya ditambahin 0 berarti 1360. 1360 yang B. Oke. Nomor 8, luas bangun yang nomor 4. Luas bangun nomor 4 cuma perkaliannya. Nah, ini tingginya. Ini sama, ini 27, berarti 27 kali 29 yang nomor 4 itu. 27 kali 29. Di sini cuma yang ditekankan perkaliannya. 27 kali 29 nih. Nah. Oke. Nomor 8. Nomor 9, keliling bangun nomor 1. Sekarang kelilingnya. Keliling itu berarti pinggir-pinggirnya ditambah semua, itu keliling. Ini ditambah semua. Nah, keliling nomor 1 berarti ditambah semua. Yang ini panjangnya 10. Kemudian ini 14. Ini 14, ini 10. 14, 10 ditambah 14 ditambah 10 tambah 14. 10 tambah 14 itu 24, ditambah 24 berarti 48. Nah, 48 cm. Oke. Nomor 10, keliling bangun nomor 4. Nah, keliling bangun nomor 4. Ya, ini tak hapus dulu ya. Keliling nomor 4, ini nomor 4. Sama ditambah semua, ini nomor 4 ya. 27 34 27 34. Nah, begini. 61 27 tambah 34. Berarti kalau ditambah 1 tambah 1 2, 6 tambah 6 12. 122. 122 cm. Nah, begini. Ini yang nomor 10, keliling bangun nomor 4. Nomor 11, selisih keliling bangun nomor 2 dan 3. Kita mencari keliling bangun nomor 2 sama 3. Keliling nomor 2 ditambah semua ya. K sama dengan ini 21 21 18 21 18. 21 18 21 18. 21 tambah 18 itu 39. 39 tambah 39 itu 78. Kemudian yang nomor 3, kelilingnya ini saya hapus dulu. Kelilingnya ditambah semua juga 40. Ini 38 sama kayak ini. 40 38. 40 tambah 38 tambah 40 tambah 38.
78 ditambah 78. 8 tambah 8 16 simpen 1. 7 tambah 7 14 tambah 1 15. Selisih 1 sama 2 sama 3, keliling 2 sama keliling 3. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, itu selisih. 156 dikurangi 78. Saya susun ke bawah, misalkan di sini bingung, tak susun ke bawah. 15678. 6 kurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam 1 di depan menjadi 16. 16 kurangi 8 8, ini masih 4. 4 tidak bisa kurangi 7 menjadi 14. 14 kurangi 7 7, berarti 78. Nah, ini 78 selisihnya. Nah, selisih keliling bangun nomor 2 sama nomor 3 adalah 78. Nah, sudah. Sekarang nomor 12. Jika luas bangun di atas adalah 595 cm persegi, maka tingginya berapa? Luas sama dengan alas dikali tinggi. Luasnya 595. Alasnya berarti ini sama, ini 35 ya. Sama dengan ini. Kali tinggi yang dicari. Tingginya dicari. Berarti 595 kalau seperti ini dibagi 35. Nah, sama kayak misalkan 10 itu sama dengan 5 dikali T misalkan. 5 kali berapa? 10. 5 kali 2, berarti T sama dengan 2 kan? Karena 5 kali 2 sama dengan 10 lah. Mendapat 2 itu dari mana? Dari 10 dibagi 5. Nah, jadi 10 dibagi 5. Dari sini berarti 10 dibagi 5 itu sama dengan T, tingginya nanti 2. Nah, ini ilustrasi saja. Nah, sama kayak ini, menjadi dibagi karena memang kalau ini perkalian dipindah ke sebelah sini menjadi dibagi yang sana ini. 595 dibagi 35. Kita bagi 5 bagi 35 tidak bisa. 59 dibagi 35 dapat 1. Karena kalau 35 kali 2 itu 70. Ini kali 1. 1 kali 35 itu 35. Lalu kita kurangkan 9 kurangi 5 4. 5 kurangi 3 itu 2. 24. 5 turun 245. 35 dikali 1 ya, kalau enggak 17 ya 19, berarti kali 7 coba. 5 kali 7 35, nyimpen 3. 3 kali 7 21, 21 tambah 3 24. 245 pas dapat 7. 7 kali 35 245 dikurangi 0. Hasilnya adalah 17. Nah, 17 cm adalah tingginya. Nah, caranya begitu. Jadi kalau pindah ke sini mencari tingginya, itu caranya luasnya dibagi alas. Tapi kalau mencari alas juga sama, luas sama dengan, misalkan ya, tingginya diketahui, luas sama dengan alas dikali tinggi. Luasnya 595, alasnya diketahui 17. Alasnya itu misalkan alasnya dicari, tingginya diketahui 17. Nah, sama ini mencari alas berarti 595 dibagi 17 itu alas. Jadi kalau mencari tinggi, luasnya dibagi alas. Ini mencari tinggi tadi, luas bagi alas. Mencari alas juga, luas dibagi tinggi. Oke, caranya begini. Nomor berikutnya, berdasarkan besar sudut-sudutnya. Nah, ini sudah segitiga. Sudutnya, jadi berdasarkan sudut, ada segitiga tumpul, karena sudutnya tumpul lebih dari 90 derajat. Siku-siku ada sudut yang 90 derajat sama dengan 90 derajat. Lancip kurang dari 90 derajat. Nah, kecuali yang ini sama kaki. Nah, kalau sama kaki itu
sama kaki itu berdasarkan panjang sisinya, bukan sudut. Jadi ini ada segitiga sebarang, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi. Nah itu berdasarkan panjang sisi. Ini panjang sisinya, berdasarkan panjang sisinya. Ada yang sama, ada yang nggak sama sama sekali, ada yang samanya 2, ada yang samanya 3. Oke, kalau yang ini segitiga, misalkan ada sudut yang 90 derajat, berarti ini segitiga siku-siku. Nah, yang tumpul itu ada yang satu di lebih dari 90 derajat. Ini lebih dari 90 derajat, ada satu aja. Ini tumpul. Nah, kalau yang lancip itu semuanya kurang dari 90 derajat. Misalkan 60, kemudian 45, 75. Nah, ini kurang dari 90 derajat, ini lancip. Nah, oke, berarti yang bukan berdasarkan sudutnya adalah segitiga sama kaki. 14, segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Lah ini berdasarkan sisi. Kalau berdasarkan sisi, ada yang segitiga sebarang, ini panjangnya nggak sama semua, segitiga sebarang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, ada dua yang sama begini, sama kaki. Kemudian ada yang sama sisi itu panjangnya sama persis. Ini sama ini sama. Nah, ketika sisinya sama panjang, berarti ini sama sisi. Nah, ini dia. Oke. Nomor 15 untuk mencari keliling. Nah, keliling ini sama kayak jajar genjang tadi, pinggir-pinggirnya ditambah semua. Ini tambah sini, tambah sini. Berarti AB ditambah BC ditambah CA, tambah semua AB, BC, CA. Yang D. Jadi kalau keliling bangun datar apapun itu pokoknya pinggir-pinggirnya ditambah semua, itu namanya keliling. AB, BC, CA. Oke, pinggir-pinggirnya ditambahkan semua. Nomor 16, rumus untuk mencari luas segitiga. Misalkan segitiga begini. Ini tingginya, ini alas. Luasnya itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Atau misalkan ditulis dalam bentuk lain, berarti alas dikali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Ini yang B. Oke, jawabannya adalah yang B, alas kali tinggi dibagi 2. Nomor 17, segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat dinamakan segitiga siku-siku. Tadi sudah ini ya, yang ada 90 derajatnya tadi saya gambar. Ini, nah ini siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Nomor 18, luas segitiga nomor 1, luasnya 1. Setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali A dikali T. Alasnya 8, tingginya 4. Alas 8, tinggi 4. Setengah kali 8 itu 4. Berarti setengah kali 8 itu 4, atau 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 4 dikali 4, 16. Luasnya adalah 16 cm persegi. Atau kita cari ya nanti untuk jawab mungkin soal berikutnya, karena ini nomor 18 sampai 23. Kita cari luasnya masing-masing ini. Alas kali tinggi yang nomor 2, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 17 dikali 8. Ya, ini alasnya tinggi. Ini bukan, yang miring ini bukan tinggi, bukan alas. Setengah kali 8 berarti ini ya, setengah bisa dikalikan 17, bisa juga dikalikan yang 8. 17 nya tetap, setengahnya kali 8 itu 4. Nah, sama kayak ini tadi, setengah kali 8, 4. 17 kali 4 kita kalikan, 7 kali 4 28, nyimpen 2. Oh, misalkan bingung begini ya, 7 kali 4 28, nyimpen 2. 1 kali 4 4 ditambah 2 6. Berarti 68. Nah, luas nomor 2 ini 68. Kemudian yang ini nomor 3,
luasnya adalah setengah dikali alasnya itu 15, tingginya 8. Sama ini 15 biarkan, setengah kali 8 4. 15 kali 4 itu 60. 5 kali 4 20. Tulis 0 nyimpen 2. 1 kali 4 4 tambah 2 tadi 6. 60. Kalau saya ngalikan langsung begitu. Kalau disusun ya begini, tak susun aja. 5 kali 4 20 nyimpen 2. 1 kali 4 4 tambah 2 6. 60. Ini kalau disusun ke bawah. Ini luasnya 60. Kemudian nomor 4. Kalau nomor 4 luasnya berapa? 4 berarti alas kali tinggi bagi 2 setengah dikali alasnya itu 12 dikali tingginya 17. Setengah kali 12 itu 6, atau 12 bagi 2 6 kali 17 berapa? 17 kali 6, 7 kali 6 42, nyimpen 4. 1 kali 6 6 tambah 4 10. 102. 102 itu luasnya. Kemudian yang nomor 5, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 11, tingginya 6. Nah, 11-nya tetap, yang kalikan setengah itu yang 6, berarti 6 bagi 2 3. 33. Kalau yang nomor 6, oh, nggak ada ini, nggak ada tingginya, nggak ada. Nah, kita jawab soal berikutnya ya. Nomor 19, luas segitiga nomor 2 68. Ini nomor 2 68. Nah, ketemu 68. Nomor 20, keliling segitiga nomor 5. Oh, keliling ya. Yang nomor 5 itu keliling. Nah, sekarang keliling. Keliling itu pinggirnya ditambah semua. Yang nomor 5. Ini nomor 5. Berarti 11 ditambah 9 ditambah 7, pinggirnya tambah semua. 11 9 7. Yang 6 enggak usah ditambah karena ini bukan pinggir tapi tingginya. Yang ditambah hanya yang di pinggir. 11 tambah 9 20 tambah 7 27. Nah, kelilingnya ini 27 yang nomor 5. 27. Nah. Oke, kemudian yang nomor 21, selisih luas segitiga nomor 4 sama nomor 3. 4 sama 3 selisihnya. Nomor 4 itu 102, nomor 3 60. 102 sama 60. 102 dikurangi 60. Jadi kalau selisih, yang besar dikurangi yang kecil. 2 kurangi 0 2. 0 kurangi 6 tidak bisa. 10 kurangi 6 4. 42. Nah, ini adalah selisih luas nomor 4 sama nomor 3. Dua-dua luas segitiga nomor 6. Tingginya, sekarang tingginya ditentukan 9. Alasnya ini nomor 6 ya. Alasnya 12, tingginya 9. Oh, ini luasnya setengah dikali alasnya 12 dikali tingginya 9. Setengah kali 12, 12 bagi 2 itu 6. 6 kali 9 54. 54. Ini 54. Yang ini 54 cm kuadrat. 23, selisih keliling segitiga nomor 2 sama nomor 5. Selisih keliling segitiga nomor 2 sama nomor 5. Nomor 5 kelilingnya 27. Nomor 2 kelilingnya nomor 2 ditambah semua ya, 17, 20 sama 8. 17 ditambah 20 ditambah 8. 17 tambah 8 itu 25. 25 tambah 20 45. Nah, selisihnya berarti yang besar kurangi yang kecil. 45 dikurangi, nanti kita kerjakan di sana ya. Ini kan 5 sama nomor 2. 45 sama 27. 45 sama 27.
2 sama 5. 5 kurang 7 tidak bisa, menjadi 15 kurang 7 8. Masih 3 kurang 2 1. 18. Nah, itu adalah selisih kelilingnya. Oke. Nomor 24. Nah, jika sebuah segitiga mempunyai luas 200 cm kuadrat, tingginya 10, maka panjang alasnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luasnya ada 200, setengahnya tetap, alasnya kita mencari, tingginya ada yaitu 10. Ini tingginya, ini luas sama tinggi, jadi yang L luasnya diganti 200, tingginya diganti 10. Terus sekarang bagaimana ini? Setengah kali 10 berapa? Atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali alas 200. Nah, berarti seperti yang saya jelaskan yang awal tadi, bahwa mencari alas maupun mencari tinggi itu yang luasnya dibagi yang di sebelah sini. 200 dibagi 5 itu sama dengan alas. Kita bagi aja. 2 bagi 5 tidak bisa, 20 bagi 5 dapat 4. 4 kali 5 20. Kurangi pas habis 0, masih ada 0 di sini, berarti langsung ke sini 40. Nah, jadi alasnya adalah 40 cm. Misalkan alasnya ada, sama ya, misalkan luas sama dengan setengah kali alasnya ada 40, tingginya yang dicari sama, ini 200 ya. Setengah kali 40 itu 20 dikali tinggi, nanti dibagi 200 dibagi 20 itu sama dengan tinggi. 200 bagi 20 dapat 10. Nah, ketemunya tingginya sama dengan 10. Nah, ini tingginya 10. Nah, soal terakhir nomor 25, keliling segitiga sama sisi adalah segitiga sama sisi ya, panjang sisinya sama semua, ini sama. Nah, berarti kalau keliling, misalkan ini sisi, kita tulis S ditambah S ditambah S karena panjangnya sama, ini S. Kelilingnya 78, S tambah S tambah S itu ada 3S nya, 3S. Berarti dibagi 3, 78, ini 3 kali S. Dibagi 3 sama dengan sisinya. Nah, kita bagi aja. 7 bagi 3 dapat 2. 2 kali 3 itu 6. Kita kurangi, 7 kurangi 6 1. 8 turun, 18 bagi 3 6. 6 kali 3 18. 0. Berarti jawabannya adalah 26. Kok 28? 26 itu sisinya 26 cm. Caranya begitu. Jadi karena sisinya sama semua, maka kelilingnya dibagi 3 nih. Ini kalau segitiga sama sisi. Demikian pembahasan soal materi bangun datar, jajar genjang, dan segitiga matematika kelas 4 SD. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.